Bertempat di Jalan Sutorejo Prima Tengah, Blok PJ 12A nomor 32 Mulyosari inilah Sekolah Robot Indonesia pertama berdiri. Adalah seorang lulusan Teknik Elektro PENS ITS angkatan tahun 2005, Dadang SBW, yang berani mengambil langkah untuk mendirikan sekolah ini. Sejak mulai dibuka pada tahun 2010, Sekolah Robot Indonesia telah memiliki 2 cabang sekolah, yakni di Ruko Grand Flower B11 lantai 3 Jalan Pasar Kembang nomor 4-6 untuk Surabaya Pusat, dan di Sidokare Asri Blok BK nomor 5 untuk murid di daerah Sidoarjo. Sebenarnya tujuannya untuk pengenalan aja awalnya gitu. Tapi kan 2-3 tahun terakhir ini kan banyak kompetisi di bidang robotik. Jadi kalau sejauh ini tujuan dari adik-adik yang ikut sekolah robot ini adalah di kompetisi itu tujuan awalnya. Tapi nanti kedepannya kita kan mencoba untuk memberikan ini Pak, edukasi yang menyenangkan. Jadi anak-anak selain belajar juga bisa membuat robot itu sendiri. Jadi bahan-bahan yang kita pakai juga bahan-bahan yang lokal konten. Jadi benar-benar bisa didapat di toko-toko elektronik terdekat gitu. Jadi nanti harapannya kalau setelah misalkan ketika ikut SD, nanti SMP SMA sudah bisa bikin sendiri dengan beli-beli di sekitar. Dunia robotika sendiri memang mulai menjamur di Jawa Timur. Banyak murid-murid sekolah mempunyai passion untuk menjadi seorang robotika atau ahli membuat robot. Hal ini terbukti pada banyak event robot internasional di mana sering dijumpai para ilmuwan asal Jatim yang ikut dalam pagelaran robot tersebut, baik di tingkat Asia hingga internasional. Para murid yang datang di Sekolah Robot Indonesia sendiri langsung merasakan manfaatnya, yakni bisa lebih merdeka dalam berkreasi. Mereka merasa dunia robotika menjadi sangat menyenangkan melalui modul-modul pembelajaran yang diberikan SRI. Salah satunya Rafsi Azam Hibatullah, siswa kelas 3 SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya. Ya belajar robot, bisa mengerti robot, bisa ngedesain robot, terus ya banyak. Ya robot itu harusnya itu bisa membantu manusia, terus ya bisa meringankan pekerjaan manusia, dikembangkan juga. Ya desainnya paling susah. Paling pusing ya? Paling pusing, lama gitu. Setelah itu kalau data komponennya bujur gitu aja ya? Enggak juga, kadang ya susah juga dikit. Di Sekolah Robot Indonesia ini sendiri dibagi menjadi 3 kategori kelas. Yang pertama adalah starter, yang hanya membuat robot-robot dasar atau analog. Kemudian kelas explorer atau membuat robot analog dengan pemrograman. Dan kelas inventor, atau murid bersama mentor bersama-sama melakukan riset untuk menciptakan robot terbaru. Selain melakukan pengajaran dan riset, Sekolah Robot Indonesia juga mempunyai cita-cita untuk membuat produk berupa modul pembelajaran yang bisa dengan mudah dibeli oleh masyarakat umum. Nah, mungkin yang target utama kita mengembangkan dalam produk jadi itu. Jadi semoga kedepannya bisa membuat suatu produk jadi yang bisa dipakai untuk anak-anak di Indonesia. Memproduksi massal sebenarnya kita ada jadwalnya untuk ini pemasaran. Jadi rencana mau buat suatu industri, jadi buat seperti macam robot Lego gitu. Jadi robot edukasi. Jadi di mana robot itu nanti bisa dikembangkan lagi, diperbanyak, jadi bisa buat robot jenis yang lainnya seperti itu.
Anda masih bersama Kreasi Karya Anak Negeri. Tadi sudah menyimak ya bagaimana profil Sekolah Robot Indonesia SRI. Di samping saya sudah hadir Mas Dadang selaku founder dari Sekolah Robot Indonesia, dan tidak ketinggalan Bapak Derajat Irawan ST selaku Kabid Industri Telematika dan Elektronika di Sperindak Jawa Timur. Iya. Pak Dadang tadi sudah sempat menyimak ya Pak ya, bagaimana yang namanya Sekolah Robot Indonesia ini dibangun dan dibesarkan oleh Mas Dadang. Iya. Boleh dengar tanggapan Bapak mewakili di Sperindak dan pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kreasi yang luar biasa ini? Iya. Jadi ini Mas Dadan ini lewat Sekolah Robot Indonesia memang satu kegiatan yang luar biasa, karena robot ini bagaimana sebuah alat mekanik maupun elektronik yang melakukan tugas fisiknya dikontrol oleh program atau kecerdasan buatan untuk mengerjakan satu pekerjaan yang berbahaya, bisa untuk produksi, bahkan bisa untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi ini saya berikan apresiasi, dan yang penting bahwa robot ini dikontrol secara software. Nah ini kebetulan juga terkait dengan perindustrian dan menggerakkan industri elektronika, sehingga juga ada kaitannya dengan Disperindak. Nah itu artinya kalau misalnya Disperindak sendiri sebagai bidang industri telematika dan elektronika yang Bapak naungi ini, memang adakah tupoksi atau tugas pokok khusus yang memang mengelola atau membidangi ini? Iya. Jadi kalau dalam dilihat dari fokus pengembangan industri Jawa Timur, khususnya industri elektronika dan telematika, memang tugas Disperindak adalah penumbuhan dan pengembangan industri elektronika dan telematika. Yang pertama. Yang kedua, mengembangkan industri konten. Dan yang ketiga adalah mengembangkan industri perangkat lunak. Kebetulan robot ini adalah gabungan dari elektronika kreatif dan software konten. Sehingga dengan kata lain, bahwa robot ini bisa dibina oleh Disperindak. Kebetulan juga kami punya Jatim IT kreatif, sehingga ini tentu bagian daripada elektronika kreatif. Sehingga bisa silahkan nanti SRI ini bisa memanfaatkan GITC untuk mengembangkan kreatifnya dan mengembangkan robotnya. Itu saya kira. Mas Dadang sudah dapat penawaran dong dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur lewat JITC, Jatim IT Kreatif. Kalau bergabung, tertarik gak Mas? Saya rasa ini menarik sekali ya, karena dengan adanya JITC yang memfasilitasi tentang teknologi robotik ya. Jadi nanti mungkin menumbuhkan generasi-generasi dari adik-adik kita, karena kan saya sendiri kan khususnya untuk pelajar ya. Kalau universitas sudah banyak yang menaungi gitu dari perguruan-perguruan tinggi, tapi kalau pelajar kan masih belum ada. Jadi kalau misalkan ini di-combine sama JITC mungkin lebih booming lagi, terutama di Jawa Timur. Sebagai pembanding antara Jawa Timur dengan provinsi lain atau bahkan dengan negara lain, Jepang misalnya, yang terkenal sekali dengan perkembangan teknologi robotnya, bagaimana? Kalau dari Jawa Timur dulu ya. Jadi kalau dari Jawa Timur sama provinsi lain itu saya kira pegiat robotik atau yang terkait robotik itu lebih banyak gitu. Jadi saya sering nganterin adik-adik untuk event-event ke luar negeri Pak ya. Itu mayoritas itu dari Jawa Timur gitu. Jadi ada beberapa dari provinsi lain, cuman yang paling banyak dan paling aktif itu dari Jawa Timur. Peserta paling banyak itu dari Jawa Timur. Iya. Berarti potensinya ada loh Pak. Iya. Kita tahu di sekolah-sekolah sekarang memang ada kegiatan ekstrakurikuler ya untuk robotika ini. Namun pengembangannya sendiri di tangan pemerintah. Iya. Sudah ada bidang yang secara khusus menangani. Iya. Tapi JITC sendiri mengaku bahwa ternyata memang belum ada nih kawan-kawan robotika yang bergabung. Itu artinya kapan nih Pak, Mas Dadang dan kawan-kawan bisa ikut bergabung di sini? Ini kita agendakan 2016 untuk kita ikutkan di festival robot ya. Sedemikian rupa, sekaligus juga kita dukung fasilitas-fasilitas yang diperlukan, terutama untuk pengembangan softwarenya maupun elektronika kreatifnya. Mudah-mudahan ini bisa segera ini kita lakukan. Ya. Saya bayangkan nanti ke depannya generasi-generasi muda Jawa Timur terutama orang-orang anak-anak seperti Mas Dadang ini lewat naungan Disperindak bisa lebih berkreasi lagi, lebih berani ya Mas ya. Betul. Karena kalau bicara soal tantangan dalam dunia robotika itu apa sebetulnya? Tantangan di robotika kan ini Mbak ya. Jadi kalau kita misalkan bikin satu robot gitu kan, kita yang perlu unsur yang paling dominan kan ini apa? Spare part. Spare part sih cukup mudah, tapi untuk mendapatkan spare part itu kita perlu banyak banyak berusaha. Bukan. banyak menabung.
Iya. Jadi selama ini kan saya beberapa riset itu pakai anggaran sendiri pribadi. Terus saya menyisihkan uang untuk beli sesuatu gitu. Jadi mungkin kalau dari pemerintah atau dari apa yang support dibikinkan satu lab besar atau apa gitu yang di dalamnya itu banyak peralatan untuk bisa kita riset, bisa kita bikin apa gitu. Jadi mungkin lebih wah gitu. Jadi nggak cuma ajang atau festival saja, Pak Derajat, tapi harapan dari Mas Dadang dan kawan-kawan penggila robotika ini bisa ada satu lab besar untuk bergabung bersama-sama di dalamnya dan melakukan penelitian supaya robot di Jawa Timur, robotika khususnya bisa lebih berkembang. Betul. Ini luar biasa sekali. Pastinya pengen ngobrol lebih panjang, tapi pemirsa setelah ini saya punya informasi seputar profil Mocha Indonesia yang saya dengar bulan Agustus nanti bakal melawan negara-negara di seluruh ASEAN pada sebuah festival. Kira-kira seperti apa profilnya Mocha Indonesia? Kita saksikan setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama Kreasi, karya anak.